budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung. Datang kapan saja budrek, ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zihan Alia Nabilah NIM 11, Nina Apriliani NIM 13, Dini Tri Andani NIM 27, Sofia Nurazizah NIM 32, Alfira Lia Albani NIM 38, dan Deswita Eka Amalia NIM 47. Teman-teman, apakah kalian pernah mengalami luka? Jika kita perhatikan, luka yang ada di tubuh kita ini perlahan-lahan akan sembuh dan bahkan tidak meninggalkan bekas. Kok bisa gitu ya? Mari kita bahas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sel bereproduksi dengan cara membelah untuk menghasilkan sel-sel baru, yaitu dengan cara mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, misalnya pada sel penyusun akan rambut, sel otot, dan semua sel tubuh kecuali sel kelamin. Tujuan pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Misalnya, ketika terjadi luka seperti pada awal video ini, sel-sel anakan yang dihasilkan akan membelah lagi dan menjalankan satu siklus berulang yang disebut siklus sel. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini sering disebut dengan fase persiapan, yaitu dengan cara mensintesis materi genetik atau DNA, yaitu dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik. Nah, setelah mempersiapkan dirinya, sel kemudian memasuki fase profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Membran inti tetap tidak berubah. Sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Tahap selanjutnya yaitu metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat dan kromosom berjajar lurus di bidang ekuator. Di tahap anafase, kromatid terpisah masing-masing ke kutub-kutub sel yang berhadapan dan sel mengalami karyokinesis atau pembelahan inti sel yang menjadikan ukuran sel memanjang. Pada tahap akhir yaitu telofase, kromosom diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin. Membran inti terbentuk kembali dan nukleus terlihat. Pada fase ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menjadi dua bagian, yang kemudian memisahkan sel menjadi dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Kesimpulannya yaitu, mitosis adalah pembelahan sel dari satu sel induk menjadi dua sel anakan yang berfungsi dalam meregenerasi sel-sel pada tubuh makhluk hidup. Nah, jadi terjawab kan, sel-sel yang ada di tubuh kita ini yang ketika rusak akan diganti dengan sel-sel yang baru, yaitu dengan cara pembelahan mitosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.